Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar surat pribadi dan surat dinas. Ini materi bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Langsung saja ya kita belajar surat pribadi. Surat pribadi merupakan bentuk komunikasi interaktif antara pengirim dan penerima. Kemudian di dalam surat pribadi berisi tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi dan penutup, serta tanda tangan dan nama pengirim. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, seperti menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi lainnya. Kemudian kita belajar ciri-ciri surat pribadi. Ciri yang pertama, surat pribadi tidak dilengkapi dengan kepala surat ya, atau tidak ada kop suratnya. Kemudian yang kedua, surat pribadi tidak mempunyai nomor surat. Yang ketiga, salam pembuka surat serta penutup dalam surat pribadi bersifat non formal dan lebih santai. Kemudian ciri yang keempat, bahasa yang dipakai disesuaikan dengan tujuan surat pribadi itu, memakai bahasa baku kalau bersifat resmi, serta menggunakan bahasa tidak baku kalau sifatnya tidak resmi. Tapi kebanyakan untuk surat pribadi menggunakan bahasa yang tidak baku, non formal. Kemudian ciri yang kelima adalah format surat pribadi biasanya lebih bebas ya. Mau namanya di sebelah kanan, sebelah kiri, menggunakan paragraf, mencolok tidak masalah untuk surat pribadi. Kemudian fungsi surat pribadi. Fungsi yang pertama untuk mengekspresikan diri. Surat pribadi biasanya dipakai untuk keperluan personal dan sering dipakai untuk mengungkapkan perasaan seseorang. Ciri yang kedua, fungsi yang kedua adalah menjadi wakil penulis. Surat pribadi berfungsi sebagai wakil penulis surat. Surat pribadi mewakili penulis surat guna berkomunikasi dengan pihak lain. Yang namanya surat tadi untuk komunikasi ya. Yang ketiga, fungsinya untuk sarana penyampaian ide ya. Penyampaian ide atau gagasan bisa dilakukan lewat surat pribadi kepada orang lain. Dengan cara seperti ini, si penulis bisa menyampaikan gagasannya dengan bebas, terutama dengan orang yang dituju ya. Fungsi yang keempat, sebagai sarana menyampaikan informasi ya. Mengingat surat pribadi bisa ditulis dengan bahasa yang tidak baku, maka surat pribadi bisa menjadi satu di antara sarana dalam penyampaian informasi terbaru yang memang ingin dibagikan kepada kerabat dekat. Selanjutnya untuk jenis-jenis surat pribadi. Yang pertama adalah surat pribadi kekeluargaan. Ya, jenis surat pribadi ini dikirimkan untuk keperluan komunikasi dengan keluarga ya, orang-orang terdekat kita, serta orang yang kita kasihi, kita sayangi ya. Kemudian jenis yang kedua adalah surat pribadi setengah resmi. Nah, biasanya surat pribadi jenis ini berhubungan dengan kedinasan, seperti surat lamaran pekerjaan, surat izin tidak masuk kerja, surat tidak masuk sekolah, dan surat izin cuti ya. Nah, strukturnya ini ada yang pertama itu tanggal surat. Jelas ya, kita kalau nulis surat menggunakan tanggal biar tahu ini dibuat kapan, sampainya kapan nanti ya. Nanti kan bisa membandingkan antara dibuat dengan sampainya. Kemudian ciri yang kedua ada alamat surat. Jelas namanya surat juga ada alamatnya, yang dituju itu siapa. Kemudian ada pembuka surat ya. Pembuka surat, jadi namanya surat harus dibuka dengan salam boleh ya, atau sapaan lain ya, halo dan macam-macam ya, atau hai. Ciri yang keempat itu pendahuluan. Nah, pendahuluan ya semacam kita bagian awal, kalau bisa menanyakan kabar itu bisa ya, awal-awal bagaimana kabarmu.
Nah, isi ini bisa nanti ibaratnya kita yang mau kita sampaikan itu apa, mau cerita tentang keluarga boleh, diri kita boleh, ataupun hal penting lainnya. Kemudian yang keenam adalah penutup. Yang penutup tadi awalnya dengan salam, ditutup dengan salam. Kemudian tanda tangan dan nama pengirim. Jadi di bawahnya nanti ada tanda tangan kalian, kemudian nama pengirimnya, nama kalian gitu ya maksudnya. Ini contohnya, ini formatnya seperti bebas ya, nama surat pribadi mau dari kanan dari kiri, pada paragraf ataupun menjorok, tidak, terserah kalian. Contoh Cilacap 11 Januari 2022. Teruntuk sahabatku Paijo di Kebumen. Salam persahabatan. Halo Jo, bagaimana kabarmu? Aku berharap semoga kamu baik-baik saja ya. Alhamdulillah, aku di sini juga sehat dan baik-baik saja. Jo, bulan depan aku mau ke rumah nenekku yang ada di Kebumen. Jadi, aku ingin mampir sekalian ke rumahmu. Boleh ya aku main ke rumahmu? Soalnya lama sekali aku tak berjumpa denganmu. Jo, gimana mainan robotan yang aku kasih? Masih bagus gak? Kalau udah rusak, akan aku bawain lagi. Tapi kalau belum rusak, aku akan bawa mainan yang berbeda lagi. Jo, cukup sampai di sini dulu ya surat dariku. Jangan lupa dibalas ya. Aku tunggu loh balasan suratnya. Dari temanmu tertanda Kimin ya. Yang dituju Paijo yang nulis surat adalah Kimin. Isinya ya, ini ada surat tadi, ada tanggal di bagian atas itu ya, yang Cilacap itu ya. Kemudian ada ini apa tujuan alamatnya ini untuk Paijo. Salam persahabatan, ini untuk pendahuluan. Salam sahabat, ataupun di sini kalian bisa mengatakan assalamualaikum juga boleh ya. Ini menanyakan kabar, ini pendahuluan nanti di sini ya. Kemudian ini isinya yang bagian ini jauhnya sampai berbeda kita. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Dilanjutkan dengan tanda tangan di sini ya. Kita sudah belajar surat pribadi. Selanjutnya kita belajar surat dinas. Ya, surat dinas berisi mengenai keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Namanya dinas pasti resmi. Surat dinas hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Ya. Kemudian contoh surat dinas ada undangan rapat, permohonan maaf kepada orang atau instansi atau perusahaan, kemudian lamaran pekerjaan, ada surat izin tidak masuk, surat izin penggunaan tempat, dan macam-macam. Ini resmi ya. Ciri-ciri surat dinas. Ada kop surat atau kepala surat yang berisi nama dan alamat instansi atau lembaga. Di bagian atas itu ada gambarnya, biasanya kalau kop ya, ada alamat dan macam-macam itu. Yang kedua, ciri yang kedua adalah nomor surat dan lampiran. Nanti di sebelah kiri atas biasanya ada surat nomor berapa, ada lampirannya tidak dijelaskan di situ. Lampiran bisa satu bendel misalkan. Yang ketiga, adanya salam pembuka dan salam penutup. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa resmi. Karena surat dinas merupakan surat resmi ya, namanya instansi pasti sifatnya resmi. Kemudian yang kelima, adanya stempel instansi atau lembaga pada surat. Di sini ada capnya ya. Misalkan kalian pernah lihat surat undangan di sekolah itu kan, misalkan undangan untuk orang tua, ini ada cap sekolahnya. Kemudian fungsi surat dinas. Yang pertama, sebagai pedoman pekerjaan, seperti surat instruksi, surat tugas, surat pemberian izin, atau surat pengambilan keputusan. Fungsi yang kedua, sebagai alat pengingat, karena surat ini dapat dijadikan arsip bagi instansi. Kemudian yang ketiga, sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. Yang keempat, sebagai alat bukti terutama surat perjanjian.
Ini struktur surat dinas ini ya. Yang pertama adalah kop surat atau kepala surat. Di dalam kop nanti ada kepala surat ya. Ada nama instansinya, ada alamat lengkap instansi, nomor teleponnya ada, nomor kotak pos, dan logo identitas lembaga. Yang kedua strukturnya adalah tanggal surat. Dalam surat dinas, tanggal surat terletak di bagian sisi kanan atas, kiri atas, atau kanan bawah. Nama tempat pada tanggal surat dinas tidak perlu dicantumkan karena nama tempat tersebut sudah ada pada kepala atau kop suratnya. Jadi nama tempatnya sudah ada ya. Di kop kan udah lengkap tadi ya, dari nama sampai alamat sudah semua. Kemudian nama bulan dan tahun ditulis secara lengkap dengan tanpa memberi tanda titik sebagai akhiran. Contohnya 1 November 2021. Jadi di belakangnya tidak perlu, setelah 2021 tidak perlu menggunakan titik. Terus struktur yang ketiga, hal atau perihal surat. Kan misalkan ada nomor, ada halnya apa itu kan ya. Hal atau perihal surat adalah yang menunjukkan isi atau inti dari surat. Secara singkat, perihal berupa frase yang dimulai dengan menggunakan huruf besar dan tidak diakhiri dengan tanda titik dan tidak beri garis bawah. Misalkan perihal undangan misalkan ya. Perihal pemberian izin misalkan. Kemudian perihal contoh lagi permohonan apa nanti isinya. Yang keempat, strukturnya adalah nomor surat. Ya, setiap surat dinas kan resmi tadi. Jadi setiap keluar masuk surat harus jelas. Di setiap instansi mempunyai nomor surat. Misalkan bulan ini berapa surat ada nomornya. Jadi untuk nanti di arsip bisa dideteksi. Oh, mencari surat yang misalkan tahun lalu kita cari di arsip tahun lalu bulan berapa tanggal berapa. Jadi jelas nanti ada nomor suratnya itu. Yang kelima ada lampiran. Lampiran ditulis dengan lam, disingkat saja ya. Contoh nih di bawahnya langsung lampiran ya. Lam atau lam di sini ya, titik ya, 5 lembar. Kemudian strukturnya yang berikutnya adalah alamat surat. Alamat surat, dalam alamat surat ada beberapa hal yang perlu dipatuhi ya. Alamat surat ditujukan langsung kepada penjabatnya dan bukan pada nama kantor pejabat tersebut. Ya, kepada nih orangnya bukan kantornya. Jika sudah menggunakan kata kepada diikuti jabatan dan instansinya atau kepada diikuti kata sapaan dan nama orang yang dituju, maka tidak menggunakan yang terhormat YTH ini ya. Jadi gunakan salah satu, bisa menggunakan kepada ataupun YTH tadi. Tulisan nama sapaan untuk bapak, ibu, saudara tidak perlu ya diikuti nama jabatan. Kemudian dalam menulis kata sapaan harus digunakan di depan nama orang ya. Itu dalam alamat surat ya. Itu ya jelas tadi ya. Kesapaan tadi ini yang bapak, ibu, saudara. Penulisan nama jalan tidak diperbolehkan disingkat, jadi langsung jalan, bukan JL ya. Kemudian penulisan alamat tujuan surat tidak diakhiri tanda titik. Misalkan Cilacap tidak perlu titik ya. Nah di sini di bawahnya contoh. Ini abaikan yang tanda-tanda titik polkadot ini ya. YTH kepala SMA 2 Kenangan. Nah yang di sini YTH titik sudah. Ini kan langsung kepada individu orangnya, ini kepalanya, bukan yang terhormat SMA nya, tapi kepada kepalanya. Nah ini jalan langsung Nusantara. Selanjutnya yang ketujuh, struktur selanjutnya adalah pembuka surat. Nah, variasinya banyak. Nah, coba yang dilihat ya. Jika sebagai pemberitahuan atau permintaan, dengan ini kami beritahukan.
Bersama ini kami sampaikan. Ini jika sebuah pemberitahuan atau permintaan. Ini jika yang kedua, yang B ya, ini jika sebagai surat balasan. Nah, pembukanya sini. Membalas surat saudara tertanggal titik lanjutannya tanggal berapa. Nah, selanjutnya ada sehubungan dengan surat saudara tertanggal nomor titik dengan ini diberitahukan bahwa selanjutnya. Yang C, surat untuk menunjuk pada dasar surat. Yang biasanya berdasarkan surat edaran nomor berapa. Sehubungan dengan surat apa? Nanti selanjutnya ada ya. Ini selanjutnya surat lagi, ini surat yang menyatakan sebuah tujuan. Nah, dalam rangka memperingati, ini pembukanya seperti itu. Kemudian atau dalam upaya meningkatkan, tergantung konteksnya untuk apa. Yang ke-8, isi surat. Isi surat intinya ya adalah hal yang akan disampaikan dalam surat. Intinya mau ngapain? Misalkan undangan ya undangan. Terus tadi misalkan berupa balasan, berarti ya balasan. Pemberitahuan juga berbeda, tergantung isinya apa. Kemudian nomor 9 strukturnya adalah penutup. Penulisan penutup pada surat dinas juga terdapat aturan yang harus diketahui, antara lain setelah kata sapaan dicantumkan tanda koma, kemudian terdapat variasi ungkapan, kemudian berisi sebuah ucapan terima kasih, harapan, dan menunjukkan kenyataan yang telah disebutkan. Yang kemudian 10, pengirim surat dinas diberisikan tanda tangan, kemudian nama terang, nama jabatan, dan nomor induk pegawai atau NIP. Tulisannya pengirim atau penulis surat sebagai berikut ini. Nama terang ditulis dengan tanpa kurung, nggak usah dikurung ya, terbaca. Kemudian penulisan atas nama A titik N titik ya, bukan AN biasa, ini titik ya, yang benar seperti ini. Tulisan atas nama diketik pada sebelah kiri nama jabatan, ditulis dengan tanpa menggunakan nama kantor, seperti itu. Ini contoh realnya ya, sebuah surat dinas. Ini ada kop yang atas yang ada gambar tuturinya. Ini ada instansinya apa, ada alamatnya, ada nomor telepon, ada email. Ini tanggal di sebelah kanan ini ya, Jakarta. Ini tanpa titik. Dan diingat-ingat di bagian bawah ini juga tidak ada tanggal, karena sudah disebutkan di bagian atas, kecuali di atas tidak ada, nanti di bawah sini di kepala SMA ini ya. Ini ada nomor surat, ada lampiran, ada perihalnya ini, alamatnya. Kemudian ini kepada ya, kepada harus boleh menggunakan kepada, boleh menggunakan YTH. Ini salah satu. Kemudian ini tertujunya, kemudian ini salam pembukanya assalamualaikum, kemudian ini isinya, ini waktunya termasuk bagian isi. Nah, ini yang apa nutupnya, kemudian dilanjutkan dengan salam. Di sini ada ya, ini tanda tangan kepalanya ya, kepala instansinya. Nah, di sini di bagian tanda tangan, di bagian ujung nama dan tanda tangan, nanti biasanya ada, kalau surat resmi ada namanya, capnya di sini, stempelnya. Ya, untuk lebih jelasnya itu ya. Ini contohnya saja. Ya, hari ini cukup sekian pembelajaran kita. Ini sumbernya saya ibaratnya tuliskan dari sumber ya, di sini ambil dari buku paket ya. Kemudian ada di ini alamat website ya, 2. Ini cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.